Baik, Ibu mulai pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak muridku semua. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya cuaca pada hari ini sama juga ya dengan Ibu, sedang hujan, jadi pada gelap-gelapan ini. Baik ya, Ibu cek dulu presensi absensi pada hari ini. Anissa. Hadir, Bu. Anisha. Apakah Anisha ada kabar? Tidak ada kabar. Tidak ada. Eni Subakti. Eni, apakah hadir? Hadir, Bu. Oh, hadir. Baik. Selanjutnya Siti Laila Istiqomah. Siti Laila Istiqomah. Hadirkah? Selanjutnya Monica. Monica, apakah ada kabar? Siap, Bu. Tidak ada, Bu. Saya tadi dikabarin dia sakit, Bu. Oh, sakit. Nian Khairun Nisa. Hadir, Bu. Selanjutnya Tika Putri. Apakah ada kabar juga? Baik, kita anggap Alfa. Lalu ada Nurul Aini. Apakah hadir? Hadir, Bu. Pika, apakah hadir? Oh, tadi Pika ada menitipkan surat ke Ibu. Lalu Putra, apakah hadir? Nah, nampaknya tidak hadir. Kita anggap Alfa. Nah, banyak sekali ya pada hari ini yang tidak hadir. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin jalannya pembelajaran hari ini. Baik, teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa lebih dahulu, berdoa buat agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya kembalikan lagi ke Bu Diza. Baik, terima kasih untuk kedua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Langsung saja kita ke pembelajaran hari ini. Apakah ada yang tahu pembelajaran hari ini mengenai apa? Pencemaran tanah, Bu.
Nah, baik. Eh, untuk kali ini Ibu akan memberikan materi singkat mengenai pencemaran tanah. Sebentar ya, Ibu cari materinya terlebih dahulu. Nah, Ibu akan share screen materi kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat, anak-anakku sekalian? Sudah, Bu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan pada tanah. Ada yang tahu pencemaran tanah itu bagaimana? Nah, baik, langsung saja Ibu akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Nah, selanjutnya penyebab pencemaran tanah. Kebocoran limbah cair, bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Bisa juga penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tersebut tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Bisa juga air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah. Nah, inilah penyebab dari pencemaran tanah. Dan masih banyak lagi pencemaran-pencemaran lain yang dapat merusak tanah. Untuk selanjutnya ada dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama, dapat membuat gangguan terhadap biotanah. Nah, pada biotanah tersebut terdapat makhluk-makhluk yang hidup di dalam tanah. Dapat bisa berupa cacing, bisa berupa tumbuhan yang hidup dengan menggunakan akar. Nah, pencemaran tersebut dapat menghambat ataupun menjadi benalu pada kehidupannya. Lalu yang kedua, penimbunan limbah padat hingga menyebabkan bau yang busuk. Nah, limbah-limbah yang semakin lama, semakin banyak akan menimbulkan bau yang busuk. Tidak usah menunggu beberapa hari, beberapa jam aja
sampah-sampah yang ada di sekitar kita, terutama sampah organik, pastinya menimbulkan bau yang busuk yang tidak mengenakan. Lalu ada yang ketiga, terganggunya kesehatan dan ekosistem. Nah, lingkungan yang kotor pastinya nanti akan membuat kesehatan kita menurun dan ekosistem yang ada di sekitar kita akan jadi terganggu. Selanjutnya, terdapat penanggulangan pencemaran tanah. Nah, ada beberapa langkah penanganan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah. Ada remediasi, ada bioremediasi, dan teknologi filtromediasi. Nah, masih banyak lagi penanggulangan untuk menghadapi pencemaran tanah ini. Nah, terima kasih. Nah, itu sedikit dari materi yang akan kita bahas. Selanjutnya nanti kita akan melaksanakan diskusi pencemaran tanah. Untuk muridku semua, di sini Ibu sudah membuat breakout room. Silakan untuk kalian masuk ke breakout rooms untuk melaksanakan diskusi pada hari ini. Baik, Bu. Nah, Nian sendiri tadi terdapat Anissa, nanti bisa disampaikan ya untuk Anissanya materi yang didapat nanti. Nah, Ibu akan men-share screen materinya. Sebentar ya. Ibu kirimkan link nanti Nian Nian sendiri nanti dipahami terlebih dahulu dan nanti didiskusikan sama Anissa. Mungkin Anissa terjadi ketidakstabilan koneksi. Ibu kirim dulu linknya. Baik, Bu.
Apakah udah terlihat? Sudah, Bu. Nah, Ibu ke kelompok satunya lagi ya. Nanti kita akan melakukan presentasi. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Baik. Nah, untuk sesi diskusi pada masing-masing kelompok bisa dimulai dari kelompok 1. Nah, tinggal tersisa Nian Hoirunisa dan Anissa nampaknya sinyalnya tidak stabil. Kepada Nian dipersilahkan. Baik, hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu salah satu untuk menanggulangi pencemaran tanah bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip 4R, yaitu replace, reduce, reuse, dan recycle. Persoalan besar yang sedang dihadapi berbagai negara, terutama di saat ini, adalah adanya sampah atau limbah plastik, di mana sampah plastik ini termasuk dalam sampah anorganik sehingga sulit terurai secara alami. Untuk hasil diskusi kelompok 1, Baik, untuk kelompok 2 dipersilahkan ya. Baik, Bu Disa, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 2. Nah, hasil diskusinya yaitu, ini sampah plastik semakin meningkat. Bagaimana tidak, sebagian besar makanan yang kita konsumsi itu berwadakan plastik. Mulai dari kantong plastik, untuk membawa barang belanjaan hingga kemasan makanan dan minumannya. Penggunaan kemasan keseharian memang sangat memudahkan. Penggunaan kemasan plastik sekali pakai ini justru akan merusak lingkungan kita. Nah, tidak hanya kita, tetapi juga merusak ekosistem hewan jika dibuang sembarangan atau tidak
dikelola dengan baik. Nah, itulah salah satu jika masih membuang sampah sembarangan. Lalu bagaimana solusinya? Dibakar? Jangan. Sebab jika dibakar pun akan berbahaya karena bisa menyebabkan gangguan pernapasan serta pencemaran udara. Nah, solusi cerdasnya yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik atau menggantinya dengan kemasan ramah lingkungan. Tak hanya itu, salah satu solusi kreatifnya adalah dengan memanfaatkannya kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bernilai tinggi. Mungkin seperti itu, Bu, dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban yang bagus sekali untuk kelompok 1 dan 2. Nah, setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, tentunya masing-masing kelompok memperhatikan dari masing-masing kelompok. Nah, jika kelompok 1 melakukan presentasi, nah kelompok 2 pasti memperhatikan dari kelompok 1. Nah, silakan untuk kelompok 2 untuk memberikan penjelasan kembali mengenai materi kelompok 1. Untuk kelompok 1 bisa dimulai. Untuk Nian dipersilahkan. Dikarenakan temannya tidak hadir. Izin bertanya, Bu. Ini saya menanggapi dari kelompok 2 ya, Bu. Maksudnya menyampaikan kembali materi dari kelompok 2. Tadi kan udah disampaikan oleh kelompok 2 materi yang mengenai pencegahan ataupun penggunaan kembali sampah yang ada di sekitar kita. Nah, itu dari kelompok 1 menjelaskan kembali materi dari kelompok 2. Pak. Baik, Bu. Saya akan mengulas untuk dari kelompok 2 yang sudah disampaikan bahwa penggunaan kemasan plastik dalam keseharian memang sangat memudahkan kita. Namun, tahukah kalian bahwa penggunaan kemasan plastik sekali pakai ini justru merusak lingkungan kita. Tak hanya kita, tetapi juga merusak ekosistem hewan jika dibuang sembarangan atau tidak dikelola dengan baik. Dengan mengurangi penggunaan plastik atau menggantinya dengan kemasan ramah lingkungan. Tak hanya itu, salah satu solusi kreatifnya adalah dengan memanfaatkan kembali menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai tinggi. Nah, itu bagus sekali dari penggunaan plastik yang merusak lingkungan dapat kita ubah menjadi suatu yang berguna dan bisa digunakan kembali. Nah, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk menyampaikan hasil dari pemahamannya dari kelompok 1. Baik, Bu Diza. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 izin mengulas kembali terkait tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Nah, salah satu untuk menanggulangi pencemaran tanah itu bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip 4R yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, yaitu ada replace, reduce, reuse, dan recycle. Nah, persoalan besar yang sedang dihadapi berbagai negara, terutama Indonesia ini, hingga saat ini adalah adanya sampah plastik atau limbah plastik yang kurang dalam penanganannya. Begitu, Bu. Nah, itu juga bagus sekali. Kita harus menyadari pencemaran lingkungan sudah sangat menumpuk di mana-mana. Nah, kita sebagai peserta
sebagai peserta didik harus menyadari hal itu akan membahayakan diri kita. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Nah, untuk soal yang Ibu berikan nanti Ibu kirimkan lewat grup, nanti dikerjakan dan dikumpulkan melewati grup yang pada hari ini kita buat tadi ya. Apakah ada yang kurang mengerti dan ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada bisa ditanyakan lewat grup nanti ya. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Bisa dipimpin untuk ketua kelas untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, Bu Diza. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Saya kembalikan lagi ke Bu Diza. Baik, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin jalannya berdoa pada pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Kalau ada yang ditanyakan melewati grup kelas yang sudah dibuat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima